Shalom, selamat pagi anak-anak terkasih. Apa kabarnya pagi hari ini? Tentu dahsyat dan luar biasa. Sebelum kita beribadah, kita mau berdoa dulu ya. Mari lipat tangannya dan pejamkan matanya. Let's pray together. 1, 2, 3. Lord Jesus, we thank you for today. It's time for us to praise and worship you. Bless us, bless our teacher, and bless our friends. In the name of Jesus, we pray. Haleluya, amen. Oke, kita mau menyembah Tuhan. Mari angkat tangannya. Kita mau rasakan hadirat Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kembali kita angkat pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku.
Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Amin. Halo anak-anak, mana sukacitanya? Di sini Miss. Sekali lagi ya, mana sukacitanya? Di sini Miss. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, Miss mau sapa dulu nih buat anak-anak yang ada di rumah ya. Ketri, mana semangatnya? Kefor, mana semangatnya? Nah, K5, mana semangatnya? Ayo kita bersama-sama memuji Tuhan ya. Hello, jumpa lagi. Hello, jumpa lagi kawan-kawan semua. Senyum dan gembira selalu di wajah kita. Hello, hello, jumpa lagi kawan-kawan semua. Senyum dan gembira selalu di wajah kita. Salam, 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 salam kepada temanku yang baik. Salam, 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 salam kepada temanku yang baik. Hello, hello, jumpa lagi kawan-kawan semua. Senyum dan gembira selalu di wajah kita. Salam, 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 salam kepada temanku yang baik. Salam, 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 salam kepada temanku yang baik. Cuy, 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 dubidu dam dam, shalalalala, cuy, cuy, dubidu dam dam, shalalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah, cuy, 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 dubidu dam dam, shalalalala, cuy, cuy, dubidu dam dam, shalalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Mari anak-anak terkasih, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan,
kita akan memuji Tuhan kembali. Kita angkat pujian yang terbaik bagi Dia. Kusiapkan hatiku Tuhan. Mari angkat tanganmu. Kusiapkan hatiku, kusiapkan seluruh hidupku untuk mendengar suaramu yang menuntun hidupku. Kusiapkan hatiku, kusiapkan seluruh hidupku untuk mendengar suaramu yang menuntun hidupku. Sebab firman-Mu mengubahku, sebab firman-Mu pulihkan hatiku. Tuhan Yesus, Kau sangat baik, mengasihiku selamanya. Kita akan kembali pujian ini. Siapkan hatiku, siapkan seluruh hidupku untuk mendengar suara-Mu yang menuntun hidupku. Kusiapkan hatiku, kusiapkan seluruh hidupku untuk mendengar suara-Mu yang menuntun hidupku. Sebab firman-Mu mengubahku, sebab firman-Mu pulihkan hatiku. Tuhan Yesus, Kau sangat baik, mengasihiku selamanya. Sebab firman-Mu mengubahku, sebab firman-Mu pulihkan hatiku. Tuhan Yesus, Kau sangat baik, mengasihiku selamanya. Mari kita berdoa, anak-anak terkasih. Lipat tangannya dan pejamkan matanya. Let's pray together. 1, 2, 3. Lord Jesus, we thank You for today. It's time for us to listen Your word. Bless us, bless our teachers, and bless our friends. In the name of Jesus, we pray. Haleluya. Amen. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Miss berharap kita semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Oke, hari ini Miss Christine akan mengulang cerita tentang karakter tanggung jawab. Sebelum Miss bercerita, kita menyebutkan dulu ya definisi karakter tanggung jawab bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Tanggung jawab adalah memahami dan melakukan apa saja yang sepatutnya saya lakukan. Sekali lagi, tanggung jawab adalah memahami dan melakukan apa saja yang sepatutnya saya lakukan. Ada yang tahu ini gambar apa? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar buah anggur. Ada yang suka makan buah anggur? Iya, Miss juga suka loh makan buah anggur karena rasanya enak sekali. Nah, pada zaman dulu di Alkitab tercatat bahwa ada seorang bapak yang memiliki kebun anggur yang sangat luas. Kebun anggur yang sangat subur sekali. Dan setiap kali panen anggur, buahnya sangat banyak. Pemilik kebun anggur itu bernama Bapak Nabot. Nah, siapa namanya? Bapak Nabot. Nah, di samping kebun anggur itu ada sebuah bangunan yang sangat indah.
yaitu istana. Kira-kira yang tinggal di istana itu siapa ya? Betul sekali, yang tinggal di istana itu adalah raja dan ratu. Nah, di dalam istana itu tinggallah seorang raja yang bernama Raja Ahab. Nah, setiap sore Raja Ahab ini suka sekali melihat pemandangan di sekitarnya. Salah satunya adalah kebun anggur milik Bapak Nabot. Setiap hari, setiap sore dia melihatnya. Lama-kelamaan, akhirnya timbul dalam hatinya, wah, aku mau memiliki deh kebun anggur milik Bapak Nabot ini. Akhirnya, pada keesokan harinya, dia bertemu dengan Bapak Nabot. Raja bilang begini, Nabot, aku mau membeli kebun anggurmu itu. Atau kita tukaran aja. Aku akan memberikan tanah yang luas dan kebun anggurmu itu menjadi milikku. Tetapi Bapak Nabot bilang begini, Tuanku Raja, kebun anggur ini adalah milik pusaka keluargaku. Jadi tidak boleh dijual kepada siapapun juga. Akhirnya Raja Ahab kembali ke istananya. Dia merasa sedih, dia marah. Akhirnya dia hanya tidur-tiduran, dia tidak mau makan. Dan saat sang Ratu Isabel melihat itu, Ratu Isabel menjumpai Raja Ahab dan berkata, "Ada apa, Rajaku? Kok kelihatannya mukamu sedih dan tidak mau makan? Kalau kamu tidak makan nanti sakit loh." "Ih, aku itu loh," kata Raja Ahab, "jengkel sekali sama Bapak Nabot. Aku itu padahal mau membeli kebun anggurnya, tapi dia tidak mau memberikannya kepadaku. Bahkan aku menawarkan untuk menukarnya dengan tanah yang lebih luas. Tetapi Bapak Nabot ini tidak mau," kata Raja Ahab. "Oh," kata Ratu Isabel, "tenang saja Rajaku, nanti kebun anggur itu pasti akan menjadi milik raja." Nah, akhirnya Ratu Isabel ini menyusun sebuah rencana jahat, rencana yang tidak baik terhadap Bapak Nabot. Dan akhirnya Bapak Nabot meninggal. Nah, setelah Bapak Nabot meninggal, Ratu Isabel datang menghampiri Raja Ahab. "Raja-raja," kata Ratu Isabel, "kebun anggur milik Bapak Nabot itu sekarang sudah menjadi milik raja." "Apa?" kata Raja Ahab. "Benarkah?" "Iya," kata Ratu Isabel, "karena Bapak Nabot sudah meninggal." Wah, kira-kira Tuhan suka nggak ya dengan perbuatan Raja Ahab dan Ratu Isabel? Iya, betul. Tuhan tidak suka dengan perbuatan Raja Ahab dan Ratu Isabel. Karena Tuhan tidak suka, Tuhan akhirnya mengirim seorang nabi untuk datang kepada Raja Ahab. Namanya Nabi Elia. Elia berkata kepada Raja Ahab, "Hai Raja Ahab, kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan. Kamu tidak taat terhadap Tuhan. Kamu telah membunuh Bapak Nabot."
Raja Ahab pun sedih. Dia sedih karena dia sudah melakukan perbuatan yang tidak baik. Dan Raja Ahab bilang begini, "Ya, Nabi Elia, aku sangat menyesal melakukan perbuatan itu. Aku benar-benar menyesal." Terus Nabi Elia bilang begini, "Benarkah kamu telah menyesal? Benarkah kamu tidak akan mengulangi lagi kesalahanmu?" Nah, akhirnya Raja Ahab bilang, "Iya, aku berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan seperti itu. Aku hanya akan taat sama Tuhan saja." Nah, anak-anak, Miss dan anak-anak kalau melakukan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang salah kepada orang, maka kita harus belajar untuk meminta maaf. Contoh, kalau di rumah anak-anak, mama bilang, "Nak, kalian gak boleh ya main bola di dalam rumah. Nanti kalau main bolanya di dalam rumah, vas bunga mama nanti bisa pecah." Nah, tetapi karena tidak dengar-dengaran, tidak taat kepada apa yang dinasihatkan oleh mama dan papa, anak-anak tetap main di dalam rumah. Akhirnya vas bunga mama yang ada di atas meja jatuh dan pecah. Nah, kalau sudah jatuh dan pecah, maka apa yang harus kita perbuat? Ya betul, kita harus belajar untuk mengatakan yang sebenarnya. Belajar mengatakan untuk minta maaf sama mama. Contoh lain, misalnya papa belum membaca koran, tetapi anak-anak sudah mengambil koran papanya. Terus korannya disobek, sobek, padahal papanya belum membaca koran. Nah, kalau seperti itu, kita juga harus meminta maaf sama mama dan papa. Mama dan papa pasti akan memaafkan anak-anak. Tapi anak-anak juga harus berjanji bahwa tidak akan mengulangi kesalahan, harus memperbaiki apa yang sudah dilakukannya. Nah, seperti papa dan mama, Tuhan juga ketika kita melakukan kesalahan, Dia mengampuni kita dan memberi kita kesempatan untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, sampai di sini cerita Miss Christine. Sebelum kita berdoa, kita sebutkan dulu ya ayat hafalannya bersama-sama ya. Oke. Kolose 3 ayat 23. Nah, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami untuk selalu memperbaiki kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak yang selalu taat kepada mama dan papa kami, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa.
dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku,